Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran IPA. Pelajaran IPA kali ini sudah menggunakan buku tema 4C yang berjudul Peduli Terhadap Makhluk Hidup, subtema 1. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tahap pertumbuhan tumbuhan, fungsi bagian tumbuhan, manfaat tumbuhan, dan cara menjaga kelestarian tumbuhan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang tahap pertumbuhan tumbuhan padi. Para petani melalui beberapa tahapan dalam menanam tanaman padi, sehingga padi dapat berbunga dan menghasilkan biji-biji padi yang diolah menjadi beras dan dimasak menjadi nasi yang kita makan setiap hari. Tahapan pertumbuhan padi dimulai dari benih atau biji. Benih atau biji ini nanti ditanam. Setelah beberapa hari, benih-benih padi ini akan tumbuh menjadi kecambah. Pada tahapan kecambah, batang padi akan tumbuh memanjang dan tumbuh tinggi menjadi tumbuhan padi dewasa. Setelah itu, melalui yaitu tahap bunga. Pada tahapan bunga ini nanti akan tumbuh biji yang kelamaan biji-biji padi ini akan menguning. Jika biji padi ini sudah menguning, artinya padi siap untuk dipanen dan diolah menjadi beras. Sekarang coba kalian perhatikan proses bagaimana benih padi kemudian bisa menjadi nasi yang siap dimakan. Pertama-tama, petani akan membajak sawah dengan kerbau atau traktor supaya tanah menjadi halus. Kemudian, petani akan menebar benih padi. Benih padi lama-kelamaan akan tumbuh menjadi kecambah. Batang kecambah akan terus tumbuh tinggi. Pada hari ke-21 sampai hari ke-30, padi akan ditanam. Dan setelah 100 hari, padi akan mulai berbiji. Lama-kelamaan, biji padi akan menguning. Padi yang sudah menguning yaitu sekitar hari ke-120, maka siap untuk dipanen. Pada hari ke-122, padi diambil dari sawah. Selanjutnya, pada hari ke-130, padi dijemur dan digiling. Biji padi yang sudah digiling siap menjadi beras, dan beras dimasak menjadi nasi yang siap untuk kita makan setiap hari. Nah, bagaimana anak-anak? Begitu panjang kan proses dari pembuatan atau proses dari benih padi sehingga menjadi nasi. Sekarang berpikirlah sebelum kalian membuang makanan atau membuang nasi jika tidak habis ketika makan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang fungsi bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan itu ada 6, yaitu bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Kali ini kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama yaitu daun. Daun berfungsi untuk membuat makanan atau sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang lain yaitu bunga. Bunga berfungsi untuk perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Lanjut, yaitu batang. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berguna untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu biji.
Biji merupakan hasil dari perubahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Selanjutnya, buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji serta sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Lanjut, yaitu akar. Akar memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk mengkokohkan tumbuhan. Yang kedua, untuk menyerap air dari dalam tanah. Yang ketiga, sebagai penyimpan cadangan makanan pada tumbuhan umbi-umbian. Selanjutnya, kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan. Ada beberapa manfaat tumbuhan, yaitu 1. Sebagai bahan makanan. 2. Bahan bangunan. 3. Sebagai bahan untuk obat-obatan atau pengobatan. 4. Menambah oksigen di alam. Dan yang terakhir yaitu menambah lingkungan supaya menjadi asri. Oke, sekarang bagaimana cara menjaga kelestarian tumbuhan itu? Caranya yang pertama, menjaga agar bibit tumbuhan dapat tumbuh. Yang kedua, menjaga lahan pertanian atau perkebunan atau hutan sehingga tetap ada media untuk dapat menanam tanaman. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan terakhir memanfaatkan tumbuhan secukupnya. Baik anak-anak, itu tadi materi IPA hari ini. Cukup sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.